akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Kami itu berempat, ada Bu Pili, ada Pak Abdul Malik, kemudian Bu Masito, dan saya sendiri, Esther Ligia. Saya akan mengawali dari mengapa sih sistem informasi manajemen pendidikan itu penting. Apa yang melatar belakangi? Di sini kami melihat pentingnya sistem informasi manajemen pendidikan itu berangkat dari problem atau permasalahan-permasalahan yang sering muncul di sekolah ketika database atau basis data di sekolah itu masih menggunakan data manual. Adapun permasalahannya antara lain yang pertama, nilai siswa atau alumni itu kerap kali hilang. Lalu yang kedua, itu rapot itu tidak terstandarisasi. Jadi tidak ada standar baku di dalam penyajian nilai siswa atau rapot siswa. Kemudian untuk mengecek nilai siswa itu dibutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian data siswa itu juga sulit untuk dicari. Ya, kalaupun bisa dicari tetapi butuh waktu yang relatif lama. Kemudian untuk merekap kehadiran siswa itu juga membutuhkan waktu yang lama. Lalu untuk pendaftaran siswa itu juga terkendala karena agak lama. Lalu biasanya ketika musim ujian SNMPTN itu kan banyak siswa yang minta nilai rekap untuk pendaftaran, dan itu pun juga seringkali juga terhambat ya karena butuh waktu yang lama untuk merekap data mereka. Kemudian pembayaran SPP siswa itu juga tidak dapat terkendali dengan baik. Lalu beberapa catatan prestasi siswa itu juga tidak terekam dengan baik. Itu antara lain permasalahan yang terjadi di sekolah, sehingga memang kita membutuhkan sesuatu yang baru. Dalam hal ini adalah bagaimana sih kita mengatasi persoalan tersebut. Lalu dengan perkembangan iptek yang sedemikian pesat, maka untuk saat ini sistem informasi manajemen itu merupakan salah satu pilihan, ya merupakan pilihan lah, solusi yang tepat untuk situasi saat ini, itu yang kami pandang perlu saat ini. Maka kita akan melihat apa sih sistem informasi manajemen pendidikan itu, dan secara khusus kita bicara tentang SIMPIK ya, sistem informasi manajemen pendidikan bidang akademik. Sistem informasi manajemen itu adalah merupakan informasi manajemen yang berfokus pada penggunaan IT yang dapat mendukung strategi dan operasional organisasi pendidikan. Kemudian penerapan sistem informasi manajemen di sekolah itu berfungsi untuk mendukung kecepatan dan ketepatan informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan warga sekolah. Lalu bagaimanakah pengembangan sistem informasi di sekolah? Itu ada dua hal yang setidaknya bisa dilakukan, antara lain yang pertama adalah menyusun suatu sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama, baik secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya. Lalu mengapa sistem yang lama itu perlu diganti? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah adanya permasalahan-permasalahan yang muncul yang seperti tadi sudah diungkapkan di depan tadi, antara lain karena adanya ketidakberesan data, kemudian lamanya penyajian data, lalu pertumbuhan jumlah siswa yang signifikan, sehingga ketika didata secara manual maka akan menimbulkan kesulitan tersendiri atau menghambat. Lalu alasan yang kedua itu adalah supaya berdaya saing. Artinya dengan keunggulan sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh sekolah itu akan meningkatkan daya saing sekolah, di mana informasi dapat diakses secara cepat oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
Lalu alasan yang ketiga itu adalah dapat dengan cepat merespon regulasi atau instruksi dari luar sekolah. Misalnya seperti kalau ada peraturan pemerintah, lalu permintaan data dari orang tua, dan sebagainya. Lalu selanjutnya manfaat pengembangan SIMDIK itu untuk apa saja akan dilanjutkan oleh Bu Masito. Silakan Ibu. Baik, Sister, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan manfaat pengembangan SIMDIK. Yang pertama, manfaatnya adalah kinerja, peningkatan hasil kerja. Meningkatnya hasil kerja karena pencarian data bisa lebih efektif. Yang kedua, kualitas informasi yang didapat bisa lebih valid, misalnya untuk mencari siswa dengan nilai matematika terbaik untuk dikirim lomba. Jika e-rapot sudah terintegrasi dalam sistem, maka pencarian siswa cepat dan akurat. Yang ketiga, ekonomis. Mencari data menjadi cepat sehingga bisa dikatakan ekonomis karena bisa sewaktu-waktu diberikan. Misalnya ada beasiswa untuk 10 murid, maka bisa dengan cepat dicari datanya tanpa meminta bantuan tata usaha ataupun tata usaha ya, jika semua informasi sudah terintegrasi. Selanjutnya adalah manfaat yang keempat, pengendalian merupakan peningkatan terhadap sistem pembelajaran, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan yang akan terjadi. Misalnya, semua siswa harus mengikuti ulangan harian, nilainya masuk di SIM. Jika siswa tersebut tidak ikut ulangan harian, maka akan terdeteksi. Begitu juga ketika guru meniadakan ulangan harian, akan terdeteksi juga. Yang kelima, efisiensi. Efisiensi di sini maksudnya tidak ada pemborosan waktu dan tenaga. Untuk mencari data bisa lebih cepat, untuk membuat surat juga bisa lebih mudah. Misalnya di dalam SIM sudah ada template surat yang umum seperti di SMK dengan 2000 siswa yang masing-masing perlu pengantar PKL untuk dengan adanya SIM sangat mudah untuk dibuat. Yang keenam adalah pelayanan, merupakan peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan. Misalnya, jika ada orang tua ingin tahu berapa sih nilai siswa semester tertentu, bisa dilihat di SIMDIK. Selanjutnya, Miss Olive, manfaat sistem informasi akademik bagi sekolah. Yang pertama, memudahkan proses pengelolaan data akademik dan non-akademik. Yang kedua, integrasi data. Selanjutnya, yang ketiga adalah sebagai pusat informasi. Selanjutnya, alat rekam segala kegiatan sekolah. Selanjutnya, memberikan laporan perkembangan siswa dalam proses belajar mengajar, memberikan laporan perkembangan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, sekolah lebih up to date, meningkatkan citra sekolah. Selanjutnya, laporan yang komprehensif, memudahkan petugas akademik atau tata usaha, memudahkan pelaporan ke instansi atasnya, dan yang terakhir adalah sebagai panduan dalam menyusun kebijakan sekolah. Manfaat bagi siswa, memudahkan siswa dalam melihat jadwal belajar, ruang guru, jadwal praktek terutama untuk sekolah dengan ribuan siswa ya sekolah. Terus selanjutnya adalah memudahkan dan mempercepat pembayaran siswa. Yang ketiga, memudahkan memperoleh data hasil belajar. Yang keempat, siswa dapat melihat nilainya melalui SIMDIK sehingga lebih cepat. Yang kelima, siswa dapat mengetahui informasi akademik kapan saja dan dari mana saja. Yang terakhir, guru BK bisa melihat siswa yang sering telat atau tidak masuk. Terakhir, kesimpulannya adalah adanya integrasi pada seluruh sistem informasi di sebuah sekolah. Selain menambah nilai plus sebagai sekolah digital, integrasi ini dapat memberikan kemudahan baik bagi pengelola maupun pengguna sistem informasi tersebut. Terima kasih.
Terima kasih kepada Sister Eligia Kristiani dan Bu Masito yang telah menyampaikan paparan kami kelompok 1 untuk teman-teman penjelasan lebih lanjut atau memberikan atau memperkaya paparan kami persilakan. Untuk termin yang pertama ini kami buka. Tadi saya melihat ada Bu Fairuza mengangkat tangan. Monggo silakan waktunya Bu Fairuza. Terima kasih Bu Fili, yang dari penjelasan tadi yang sudah sangat jelas sih menurut saya. Tapi yang ada dalam bayangan saya, SIMDIK, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, itu yang ada di dalam benak saya hanya adalah sesuatu yang menyajikan informasi gitu, jadi bersifat informatif. Nah, saya ingin tanya apakah seperti penyelenggaraan ujian atau ulangan yang menggunakan konsep digital seperti menggunakan platform Google Form, terus juga platform dari semacam ruang guru dan sebagainya, itu apakah juga bisa disebut sebagai sistem informasi, SIMDIK gitu. Kemudian jika itu bisa disebut sebagai SIMDIK ya, nah ini kan memang mempermudah, secara teknis mempermudah untuk guru ya, untuk menyajikan ulangan dan juga materi sebagainya. Tapi dengan adanya fasilitas ini membuka peluang juga untuk kecurangan siswa gitu. Misalnya sekarang ini kan sudah mulai tatap muka lagi nih. Tetapi sekarang karena sudah terbiasa menggunakan sistem digital, ini siswa tetap menyelenggarakan ulangan itu paperless gitu. Jadi tidak kembali seperti dulu yang ulangan dengan kertas, tapi mereka menggunakan gadget. Jadi menggunakan platform tertentu. Nah, dengan mereka menggunakan gadget, ternyata setelah membuka soal itu mereka memanfaatkan dengan seperti googling dan sebagainya. Dan juga saya mendapat cerita dari salah satu siswa, jadi ada satu kelas itu siswanya ditumbalkan gitu loh Miss, ditumbalkan untuk mengisi jawaban sampai selesai. Nah, sampai selesai itu kan otomatis kalau sudah selesai dia submit, kemudian keluar skor beserta jawabannya. Nah, jawaban itu kemudian di-share ke seluruh teman-teman sekelasnya. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu kira-kira bagaimana dengan tidak mengurangi pemanfaatan SIMDIK tersebut? Matur nuwun Bu Fairuza. Jadi inti dari pertanyaannya tadi adalah yang pertama, apakah ruang guru bisa disebut sebagai SIMDIK? Itu ya. Bukan ruang guru sih, ini secara keseluruhan, misalnya penyediaan ulangan dengan digital itu bisa disebut sebagai SIMDIK atau bukan? Tadi soalnya panjang sekali, jadi saya merangkumnya bingung. Bisa diulang tadi, berarti penyediaan? Iya, apakah SIMDIK itu hanya sesuatu yang bersifat informasi atau pengadaan ulangan dengan metode digital seperti contohnya ruang guru itu kan hanya contoh ya, itu bisa disebut sebagai SIMDIK juga atau bukan? Kemudian yang kedua, meminimalisir kecurangan dengan penggunaan metode digital itu seperti apa? Oke, baik. Sebelum saya nanti memperkaya jawaban dari kelompok saya, mungkin Bu Masito atau Suster Eligia ingin menyampaikan terlebih dahulu. Monggo saya berikan waktunya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dan tidak mudah dijawab ya Bu. Apakah tadi ya penyelenggaraan ujian dengan menggunakan berbagai fasilitas tadi bisa dikatakan SIMDIK atau tidak, itu kita kembali ke pengertian SIMDIK itu ya, merupakan informasi manajemen yang berfokus pada penggunaan IT untuk yang bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional sekolah. Nah, ketika itu diintegrasikan dengan program sekolah atau pendidikan di sekolah, kok menurut saya sih itu bisa dikatakan sebagai SIMDIK begitu. Lalu terkait dengan bagaimana mengatasi kecurangan dalam penyelenggaraan ujian, itu kalau dari pemikiran saya sih, bagaimana sih kita mengemas soal yang tidak memungkinkan untuk memudahkan untuk dicontoh begitu ya. Jadi kalau misalnya soalnya pilihan ganda itu kan kita tidak bisa mendeteksi ya dengan sistem seperti itu. Pengamanannya saya kurang tahu, mestinya ada begitu, tetapi saya belum menemukan di sini. Tetapi saya lebih melihat ke bagaimana kita sebagai guru mensiasati dengan soal itu.
Kalau soalnya tidak option atau pilihan ganda, itu kan kita bisa tahu eh, jawaban itu seragam atau tidak, sehingga nanti bisa dideteksi. Saya rasa ke sana sih kalau saya. Untuk sementara itu jawaban saya, Bu Fani. Bagaimana Bu Fai? Apakah sudah cukup atau perlu penambahan? Oke, jika sebenarnya sudah cukup. Mungkin kalau boleh sudah cukup, maksudnya saya nggak mau bertanya lagi, cuma sedikit sharing sedikit. Jadi diharapkan itu ada suatu sistem yang misalnya siswa tetap menggunakan gadget dalam ujian, tapi ketika dia keluar dari platform ujiannya itu tuh terdeteksi gitu. Sebenarnya ada atau tidak sistem seperti itu gitu. Itu nggak perlu dijawab sih, Miss. Mungkin mungkin kita nanti bisa menemukan sama-sama. Soalnya ini juga jadi masalah saya juga gitu, kok seiring dengan adanya pemanfaatan digital ini kok siswa kok tambah pinter gitu, tambah pintar curang maksud saya, bukan tambah pintar yang gimana. Oke, kalau begitu saya sedikit menambahkan. Setelah ini akan ada Bu Yeti yang mau bertanya atau menambahkan, saya belum tahu. Oke, begini Mbak Fai. Sekarang ya dari awal tadi disampaikan kepada suster, hakikat dari SIMDIK itu sendiri, ya kan? Sistem digital untuk pendidikan, artinya memudahkan fasilitas-fasilitas di bidang pendidikan. Seperti itu. Kalaupun sampai terjadi kecurangan-kecurangan seperti yang konteks yang disampaikan oleh Bu Fairuza tadi, berarti di sini ada sesuatu yang lemah, yang belum maksimal di dalamnya. Ya, satu bisa saja dari sumber daya manusianya, operasionalnya, operating, atau yang kedua operating sistemnya, orang yang mengoperasikannya pasti operasi sistemnya. Kemudian bisa juga security sistemnya. Semua itu justru dari masalah ini semua nanti akan sama-sama belajar, berkembang untuk bagaimana ya caranya supaya tidak bocor, bahasanya seperti itu, J. Nah, maka kita selaku guru di sini ketika memberikan soal-soal yang daring atau ya soal-soal daring yang dia memakai gadget itu, ketika jadi seperti di sepada mandiri ini, saya pikir itu sudah sangat sangat akurat ya. Jadi ada tugas individu yang langsung dimasukkan oleh per individu dan di situ ada jamnya, kapannya, waktunya. Otomatis di situ, ini menurut saya pendapat saya pribadi, entah benar atau tidak, tapi saya harap benar. Dosen kan pasti, oh berarti anak ini atau mahasiswa ini respon dengan tugas saya, menjawab dengan tepat dan efektif. Artinya ketika diberi durasi 1 minggu, dia 1 jam saja sudah selesai. Dari situ kan dosen bisa mengira-ngira atau membuat kesimpulan bahwa oh nilai untuk si A itu grade-nya sekian. Misalkan nilai untuk Bu Fairuza grade-nya A, nilai untuk Olivia grade-nya B dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, oh ya, monggo Bu Mas. Saya menambahkan sedikit ya. Untuk maksudnya memang yang disampaikan Mbak Fairuza itu saya rasa di sekolah di tempat saya pun juga merasakan ya, karena kita pandemi itu kan dua tahun, sehingga kita lebih semua latihan UTS ataupun yang lainnya menggunakan gadget seperti itu. Bahkan kemarin ini pengalaman di tempat saya juga, jadi banyak dari anak-anak pun juga menyampaikan kayak gitu, maksudnya menyampaikan kalau si A kok juga ini kebetulan di tempat saya itu kan memanggilnya ustazah ya, ustadz dan ustazahnya. Jadi si A kok begini ustazah, bisa melihat mencari jawaban yang lainnya seperti itu. Sebenarnya pada dasarnya dari guru-guru pun juga sudah melakukan ini ya, treatment bagaimana sih caranya biar anak-anak itu tidak melakukan kecurangan seperti itu. Tetapi di lapangan itu ternyata anak-anak itu lebih canggih IT-nya daripada gurunya seperti itu, dan itu untuk memotivasi gurunya juga ya. Jadi kita itu yang pertama itu kan pernah menggunakan Google Form. Ternyata Google Form banyak kekurangannya, yaitu ketika lampu mati ataupun padam itu jawaban anak tidak masuk, sehingga kita cari cara lain menggunakan Sokratif. Ternyata dari Sokratif sudah banyak plus-plusnya seperti itu. Ternyata anak-anak pun juga
ikut ini mencari jawaban tadi ya, kecurangan seperti itu. Terus dari gurunya belajar lagi cari, jadi anak-anak pun ketika ini ya, gurunya jadi belajar terus bagaimana caranya untuk mengurangi tindak kecurangan yang ada di anak-anak seperti itu. Dan anak-anak pun lebih canggih lagi, mereka punya aplikasi-aplikasi yang bisa ini ya, apa contohnya kayak seperti saya itu kan bahasa Jawa, ada tulisan aksara Jawa. Nah, anak-anak itu juga tahu ada aplikasi yang bisa merubah tulisan aksara Jawa menjadi tulisan Latin biasa begitu. Jadi lebih ini sih, maksudnya kalau di tempat kami ya kita lebih mengenal siswa, kita bisa mendeteksi yang mana sih siswa yang benar-benar memang dia pintar seperti itu, ada yang siswa memang sering bertindak kecurangan, dan kita pun juga sering dapat info dari teman-temannya yang lainnya seperti itu Bu, Mbak Fairuza, karena permasalahannya juga sama. Tapi kalau kita kembali, karena kita juga harus melek IT juga yang mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Ya gurunya lebih banyak belajar lagi, biar lebih update lagi dengan aplikasi-aplikasi terkini seperti itu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Masita. Sudah lengkap ya Bu Feruza? Kami para Terima kasih Miss. Maju. Oke, ya. Tadi Bu Yeti mengangkat tangan, apakah betul Ibu? Iya, sekedar sharing ya Mbak Fai dan teman. Kalau di tempat kami itu menggunakan ulangan dan tes dan ujian itu menggunakan aplikasi, saya nggak tahu namanya apa, tetapi aplikasi itu bisa mendeteksi kalau anak meninggalkan layar di HP, kan sistemnya Android. Kalau anak meninggalkan layar itu berapa menit, itu tiba-tiba akan hilang sendiri. Artinya dia ketika dia googling, dia asik, dia kan tidak menyentuh layar, maka secara otomatis dia terlempar, dan itu bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa anak sedang mencari jawaban secara curang. Itu langkah pertama yang dari SIMDIK-nya. Kemudian antisipasinya, anak itu kan punya HP nggak cuma satu Bapak Ibu, dia punya HP beberapa. Kemudian ketika kita pelajar PTM itu HP kita kumpulkan, ayo HP kita kumpulkan, yang punya HP 2 harus diletakkan di depan satu, yang satu untuk mengerjakan tes begitu. Terus kemudian ada lagi caranya, anak harus menggunakan WiFi di sekolahan, dan WiFi itu tidak bisa diakses oleh orang lain karena ada passwordnya satu. Kemudian ketika anak menggunakan di luar WiFi, maka secara otomatis aplikasi itu akan tidak bekerja. Begitu antisipasi yang dilakukan oleh sekolah kami. Jadi ketika anak curang, itu guru-guru segera tahu Bapak, oh kamu kok terlempar sendiri, ayo curang, ayo mana keluarkan. Dan itu sudah terbukti anak-anak yang seperti itu memang dia berbuat curang. Nah itu deteksinya saya kurang tahu secara teknis, tapi ketika di lapangan pelaksanaannya seperti itu. Itu bisa terdeteksi dari servernya gurunya ya Bu? Dari server pusatnya, yang IT itu tahu kalau oh ini anak nggak pakai wifi kelas, oh ini anak sedang buka googling Bu, coba dilihat. Nah, nanti kan kita komunikasinya lewat grup WA, guru dan operatornya itu lewat grup WA, dan secara signifikan itu bisa meminimalkan anak untuk tidak berbuat curang. Ya memang ada yang berbuat curang, tapi tidak sebesar yang pertama dulu itu. Ketika pakai internet pribadi, anak dengan wah euforianya, wah apa enak Google gini bodoh nyerak buka. Yang anak jujur nggak berani, tapi yang anak berusaha curang tetap begitu. Nah terus dari masukan-masukan itu tim IT berusaha untuk meminimalkan, caranya seperti itu. Jadi ketika dia tidak pakai wifi di lingkungan sekolahan, maka dia akan terlempar sendiri. Begitu masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeti. Keren banget ya, berarti sekolahnya SIMDIK-nya udah ini masih jarang ini diterapkan. Ya. Itu kita perlu belajar tentang namanya pembelajar. Ya, namanya guru kan belajar terus. Kemarin Profesor Sugeng menyampaikan, guru kalau sudah malas belajar nggak usah jadi guru seperti itu. Monggo. Felicia, Bu Yeti, apa aplikasi atau nama programnya
sehingga bisa dimanfaatkan oleh beberapa teman yang lain ketika mendapatkan buah kemasakan yang sama begitu nggih Bu Yati nggih. Nggih, nanti saya tanyakan kalau teknisnya saya tidak tahu. Oke, untuk selanjutnya ini saya melihat ada Bapak Kepala Sekolah, Pak Iswandi, mengangkat tangan. Monggo Bapak, waktu kami persilahkan. Kalau di sini saya nggak kepala sekolah, Miss, malu saya, Miss. Saya Oke. mengangkat tangan bukan menyerah, Miss. Saya hanya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menambahi dari apa pertanyaan dari Bu Fai, sama nanti saya juga mau tanya. Yang nambahi dari Bu Fai tadi memang itu hal lumrah di dunia, karena produk IT itu kan juga buatan manusia. Ada dua sisi, yang satunya memang untuk pengembangan teknologi untuk kemajuan, tapi sisi lain juga ada manusia tuh berpikir bagaimana cara mengakalinya. Itu dua sisi yang selalu akan bersamaan. Sekelas murid, saya kemarin dengar cerita dulu, setelah aja bisa membuat jaringan aplikasi sekolah bisa rusak karena perbuatan siswanya, ya, karena sangat canggih melebihi apa yang ada pikiran gurunya, sehingga aplikasi sekolah bisa rusak. Ya, bagaimana cara sekolah untuk mengantisipasi hal semacam itu? Sebagai contoh, kalau tes CPNS saja itu ada beberapa sesi, ada beberapa angkatan ya sekali, itu karena untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan. Jadi desain apa yang mau dilakukan sekolah agar kecurangan itu diminimalkan itu memang perlu diantisipasi. Bisa dalam satu sesi dilaksanakan bareng dengan waktu yang sama, atau dengan cara lain, itu semua bisa diantisipasi lah. Ya, karena memang bagaimanapun IT itu juga ada, biarpun ada kemajuan juga ada titik lemahnya. Akan selalu dicari oleh manusia bagaimana titik lemahnya. Itu yang saya masukkan. Yang kedua, nanti bisa nyambung aja, saya mau tanya aja dari kelompok ini, bagaimana upaya sekolah itu agar informasi-informasi yang ada di SIMDIK itu bisa disosialisasikan atau disampaikan baik untuk intern sekolah atau untuk ekstern ke sekolah, terutama orang tua atau lingkungan sekolah, agar bisa diketahui atau diterima dengan baik, Miss. Begitu, Miss. Terima kasih. Oke, baik Pak Iswandi, tadi saya sudah mencatat pertanyaannya. Bagaimana upaya sekolah agar informasi dari pihak sekolah dapat diketahui oleh pihak luar? Otomatis ini yang ada di SIMDIK, Miss. Oh, yang ada di SIMDIK. Oke. Sister Eligia atau Bu Masita mau menjawab dulu atau bisa saya? Berdiri nggak apa-apa, Bu. Baik. Jadi begini Pak Iswandi, untuk pihak sekolah supaya bisa diketahui itu kan gini, pihak sekolah sendiri kan juga memiliki link di situ terdiri dari stakeholder, orang-orang yang memiliki kepentingan di sekolah tersebut. Nah, mereka memiliki jaringan untuk bisa mengetahui sistem informasi di sekolah. Contohnya di sekolah saya itu orang-orang yang ditunjuk sebagai salah satu stakeholder itu memiliki web khusus, ya, web linknya khusus untuk mengetahui sistem informasi apa saja yang ada di sekolah kami, bahkan sampai pembiayaan, penggunaan dan sebagainya. Karena inti dari SIMDIK ini adalah memudahkan informasi, menjadikannya transparan dan yang lainnya seperti itu. Jadi memang tidak bisa luas ya, karena hanya stakeholder saja, paguyuban, orang tua ya orang tua siswa dan beberapa yang lainnya. Begitu Bapak. Oh ya, ada Mas Habib di sini, mungkin mau memperkaya jawaban saya. Pak Iswandi sepertinya masih belum puas begitu. Ya, jika boleh diizinkan, Miss, ingin menambah jawab gitu. Ya, terkait tentang penyebaran informasi dari sekolah ya, Miss, ya, menggunakan SIMDIK itu juga selain melalui website atau aplikasi, juga bisa melalui pesan broadcast atau
pesan siaran gitu, baik melalui WA, Telegram maupun aplikasi media lainnya. Terus yang kedua melalui media sosial juga bisa diterapkan dari Instagram sekolah mungkin, atau mungkin seperti punya Pak Martin itu yang ada sesi podcastnya di SD Mataram, itu juga bisa digunakan buat menyebarkan informasi dari sekolah yang mungkin nanti juga bisa dilihat atau disebarkan linknya, ini ada informasi atau ada sesi podcast dari SD Mataram gitu, ke grup kelas atau grup orang tua seperti itu. Jadi untuk menyebarkan informasi banyak sekali cara-caranya, mungkin nggak sebatas itu saja, mungkin juga dari teman-teman yang lain atau dari sekolah-sekolah lain yang memiliki cara yang berbeda seperti itu saya melihatnya. Ya, terima kasih. Iya, betul. Mungkin menambahkan ya, Mi. Wis pakai belangkon. Jadi memang karena hari Kartini jadi memakai belangkon acaranya. Jadi saya nambahkan lagi, kalau untuk informasi yang dijelaskan Miss Olive tadi sudah betul ya. Jadi ada informasi yang stratanya itu mungkin untuk kalangan internal, ada yang untuk eksternal, sampai untuk publik di warga sekolah tersebut. Jadi tidak semua informasi memang harus diketahui oleh publik. Informasi-informasi itu disaring terlebih dahulu sesuai dengan skala kepentingannya. Mungkin seperti itu Pak Iswandi. Kalau untuk menyebarkan, kita punya murid banyak, tinggal setiap murid ikut sebagai brand ambassador, kan udah banyak sekali yang akan tersampaikan. Brand ambassador Miss Philip. Oke, begitu Pak Iswandi. Apakah Siap. Sudah Oh, ada. iya. Atau bisa. Alhamdulillah. Tadi saya melihat Bu Stevi angkat tangannya, betul Ibu? Iya, Miss. Tadi mau menyambung jawaban dari Mbak Fai sebenarnya. Oke, monggo, masih bisa. Semoga tidak terlewat ya. Betul sih yang disampaikan Bu Yeti ya, Bu. Sekarang kan semakin berkembangnya zaman itu, kita semakin canggih begitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga semakin canggih pula anak-anak untuk bagaimana caranya biar bisa memperoleh nilai yang maksimal ketika ulangan gitu ya. Karena ini tadi saya mau menambahkan yang pertanyaan Mbak Fai yang bagaimana cara mengatasi kecurangan itu tadi. Kalau ini sharing juga nih. Kalau di tempat kami di lab komputer itu kan anak-anak kalau ujian di sana ya, di lab begitu ya. Jadi anak itu tidak menggunakan smartphone, tetapi menggunakan komputer yang ada di sekolah. Nah, komputer itu kebetulan dirancang hanya bisa membuka layar untuk ujian. Jadi ketika anak akan mengakses Google dan sebagainya untuk browsing jawaban itu tidak akan bisa. Dan smartphone mereka juga itu akan dikumpulkan ketika ulangan. Tetapi mungkin karena keterbatasan jumlah komputer, mungkin tidak semua itu hanya untuk ulangan harian gitu. Tetapi untuk ulangan yang bersama ketika ada ujian sekolah dan sebagainya, mungkin tidak bisa terfasilitasi semua dengan jumlah siswa yang sedemikian banyak, 200 sekian. Tetapi kami sudah mencoba untuk menggunakan semacam itu. Tetapi itu yang paham memang betul yang khusus IT. Untuk Bapak Ibu guru memang hanya pelaksana. Jadi tinggal diberi tutorial bagaimana caranya seperti ini. Dan untuk teknis dan sebagainya itu memang yang ahlinya memang bidang IT begitu, Miss. Itu sharing dari sekolah kami begitu lah, teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Stevi, semakin memperkaya. Pak Joko, bagaimana meriah sekali kan kelompok kami? Kelas yang baik. Iya ya Pak, jadi betah ya Pak. Ini udah 1:30 tak terasa. Oke, ada lagi yang atau masih ada waktu atau
sudah untuk dosen di Bapak. Saya lupa ingat. Kalau sesuai jadwal sih sudah habis ya. Tapi kalau memang tidak ada perkuliahan berikutnya dan kita ingin mendalami lebih dalam, boleh saja. Oke, baik Bapak. Terima kasih sekali kalau begitu untuk termin pertanyaan dari kelompok 1 sampai di sini. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Joko. Untuk selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Bapak dosen. Matur nuwun. Baik, terima kasih ya kelompok 1. Awal yang baik, saya kira kontennya bagus, mendalam, maka saya jadi punya inisiasi. Kalau setiap sekolah punya permasalahan masing-masing dengan karakteristik dan kultur masing-masing, maka tema penelitian tesis besok saya berharap semuanya bisa mengembangkan sistem di dalam pemecahan masalah di sekolah masing-masing. Ingat ya, kalau kita punya ide, inisiasi untuk membuat produk pendidikan berupa sistem manajemen, bukan berarti secara teknis kita yang membuat. Nah, tapi rancangan itu berdasarkan ide kita. Kalau permasalahan yang disampaikan Bu Suster Eligia di awal itu terjadi secara umum, itu kan baru secara umum, maka kita bisa fokus pada salah satu permasalahan terkait dengan ulangan harian yang sedang kita bicarakan saat ini. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang melaksanakan ulangan harian meskipun dengan menggunakan gadget, tetapi dengan menggunakan sistem yang kita kembangkan, anak-anak bisa tertangkap basah pada saat melakukan kecurangan. Nah, ini sudah ide itu ya. Nah, baik, sebelum ke ide tentang sistem manajemen, saya kira saya orang bidang keilmuan educational science ya, ilmu pendidikan. Jadi kalau saudara nanti mau tesis bimbingan dengan saya terkait dengan pengembangan sistem manajemen, oke, saya terbuka, tidak ada persoalan ya. Nah, yang menarik adalah kita sudah melakukan banyak hal dengan produk-produk pendidikan yang kita buat, tetapi kita tidak mampu menuliskan dalam bentuk kalimat naskah ilmiah yang baik. Itu persoalan serius ya. Orang secara verbal bisa menyampaikan dengan tertata, teratur, retorika, tapi cobalah tulis dengan menggunakan bahasa ilmiah. Nah, ini persoalan ya, maka perlu dilatihkan. Nah, saya ingin menanggapi beberapa hal terkait hasil diskusi ini. Yang pertama adalah tentang sistem informasi manajemen. Apakah ruang guru, Google Form yang kita sediakan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen? Maka kita kembali ke komponen. Ada sistem, ada informasi, ada manajemen. Nah, sistem dibangun melalui ruang guru, Google Form, aplikasi apapun yang digunakan, ada informasi yang diperoleh dari sistem, ada manajemen atau personal sebagai operator, tentu ada informasi. Informasi berarti ada data, data diolah, ditafsirkan, digeneralisasi menjadi informasi. Nah, maka kalau melihat dari komponen pembangun sistem informasi manajemen, maka semua yang disebutkan itu bagian dari sistem manajemen, begitu ya. Nah, berikutnya terkait diskusi dengan kecurangan. Nanti saya akan melihat dari sisi yang lain. Ibu dan Bapak terlalu serius dengan sistem. Nah, ada beberapa hal terkait dengan kecurangan ya. Yang pertama, yang sederhana sepada 2 tadi diungkapkan oleh Bu Fili. Ini batas waktunya sekian-sekian, daftar hadir diisi sekian-sekian, itu waktunya. Tapi faktanya banyak yang terlambat sehingga dosen harus memperpanjang waktu pengunggahan tugas. Begitu contohnya ya. Jadi artinya ini tidak efektif ya. Tidak efektif itu dibangun dari apa? Personal. Ya, secara personal pribadi. Nah, nanti kita akan masuk ke sana. Maka kita lihat sistemnya dulu. Nah, kemudian kita bicara sistem yang disampaikan Pak Iswandi, betul. Setiap sistem yang dibangun selalu ada langkah untuk membuat hal lebih canggih lagi untuk mengakali sistem tersebut. Ada pengembang sistem, ada hacker.
ada virus, ada antivirus. Itu selalu kejar-kejaran terus. Maka IT, makanya sekarang itu kan kita ini kan sedang surplus informasi. Ya, sedang surplus informasi. Apapun bisa ditanyakan ke Mbah Google. Tapi ada satu nilai-nilai yang tidak bisa diajarkan oleh Mbah Google, yang hanya bisa diajarkan oleh guru, yaitu tentang mendidik. Mendidik bukan soal kompetensi atau pengetahuan saja, tapi ada nilai, ada value, ada moral, ada agama, ada etika. Nah, kalau semuanya diserahkan pada mesin terkait dengan kecurangan dan semuanya, ya meskipun mesin itu nanti dibangun dengan bagus, ya menggunakan gadget, menggunakan laptop, menggunakan aplikasi yang kameranya dengan kamera laptop bisa merekam aktivitas anak-anak, tetap saja akan bermasalah. Ya, uji psikologi tentang integritas misalkan, ya tes psikologi, kamera, daftar misalkan, daftar dulu ya, kameranya on itu ya, bisa dilihat dari layar kamera laptop yang ditampilkan. Nah, ini sudah merekam semua aktivitas itu. Bahkan setiap kecurangan gerak-gerik mata saja itu bisa dilihat. Ah, ini melihatnya terlalu lama, ini tidak fokus di layar. Oh, mungkin ada jawaban di sebelah sana orang yang memberi jawaban. Itu saja bisa dideteksi, tapi ini by system. Ya, sistem akan dikejar terus di mana kelemahannya. Ya. Nah, hal yang mendasar yang pernah saya lihat adalah, dan ini terjadi di sekolah anak saya, ya, yang dibangun adalah nilai moralnya, etikanya, integritasnya. Anak saya itu belajar dari rumah, ujian dari rumah, pakai gadget. Dia bisa membuka buku setiap saat. Tapi apa yang terjadi? Ada nilai kejujuran di situ yang ditanamkan di sekolah, sehingga tidak melakukan hal seperti itu. Untuk semua anak, tidak hanya saya melihat kasus per kasus karena kebetulan anak saya sekolah di situ, tidak begitu ya. Tapi saya melihat ada penanaman nilai-nilai moral yang ditanamkan di sekolah tersebut, sehingga anak itu menjaga kejujurannya. Nah, ini tugas kita kalau ini. Tidak bisa dengan sistem. Ya. Maka bagaimana peran guru, orang tua, lingkungan sekolah mulai menanamkan tentang nilai-nilai agama yang dianut oleh siswa, tentang nilai-nilai moral, tentang etika, tentang nilai karakter, itu yang dibangun. Ya, saya berbicara karena saya melihat faktanya. Jadi kalau hanya teori saya tidak mau, karena saya tidak melihat hasilnya. Ya, jadi beberapa kesempatan setiap melalui program PPK maupun pojok literasi atau apapun dimanfaatkan untuk mengenalkan nilai-nilai itu. Anak-anak di usia sekolah itu sangat rentan, tetapi mereka lebih percaya dengan gurunya. Apalagi anak-anak sekolah dasar, anak-anak PAUD, ya, itu masih bisa ditekan. Ya, dia butuh role model. Dia butuh contoh. Ya, kalau kita makan, baca doa, cuci tangan dulu, adab makan bagaimana? Berikan contoh, jangan ditunjukkan saja. Begitu ya. Nah, ini adalah sisi lain yang bisa kita bangun selain kita berbicara terlalu canggih dengan IT, dengan teknologi, dengan sistem, dengan oke, kita bisa kembangkan sistem dari 4.0 sekarang 5.0 human society, bagaimana memanusiakan manusia, kembali ke nilai-nilai moral. Itu ya, eranya teknologi itu sudah berkembang, sekarang sudah sampai augmented reality, bagaimana media itu bisa nampak 3 dimensi seperti benda-benda nyata. Itu ya. Nah, itu tambahan Pak Joko. Kemudian Pak, apabila kita menggunakan sistem ujian tadi, anak masih bisa melakukan kecurangan, apa yang bisa kita lakukan? Tentu ada RTL, rencana tindak lanjut
sistem itu kan berkembang, dinamika berkembang, kelemahan selalu ada, sehingga versinya selalu ditingkatkan. 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, versi akan berkembang terus sesuai dengan kebutuhan. Maka harapan Pak Joko tentu dari kelas yang luar biasa ini, dengan profil mahasiswa saya dari berbagai sekolah-sekolah unggulan di Kota Semarang, tentu saya sangat berharap menghasilkan produk pengembangan manajemen sistem pendidikan berdasarkan permasalahan. Fokus saja pada satu masalah. Tidak perlu yang luas, yang besar, tidak perlu. Tapi persoalannya apa misalkan? Ini persoalannya tentang tadi disebutkan nilai ulangan. Bagaimana anak-anak bisa mengerjakan nilai ulangan itu melalui sistem, tetap dengan menggunakan aplikasi atau pemanfaatan ICT, tidak paperless lagi, tapi mereka bisa terjaga kejujuran, dan apabila melakukan tindakan kecurangan mereka sudah terdeteksi, ya. Kalau terdeteksi saja, anak-anak mungkin tidak sadar bahwa mereka diamati, dipantau, saya sudah terdeteksi. Tapi bagaimana kita bisa membangun sistem lebih? Nah, ketika anak melakukan kecurangan, ada notis. Silahkan dikerjakan secara jujur, tidak melakukan kecurangan-kecurangan, atau ketika dipantau sudah 3 kali melakukan kecurangan, maka akun akan di take down. Nah, misalkan begitu. Jadi jangan hanya dipantau, wah sekenangnya gurune suudzon, wah kayak curang dicateti, tapi ndak ada. Kalau kita tahu curang, apa yang kita lakukan, ya. Tindak lanjutnya apa? Kita berikan teguran. Dengan sistem yang kita bangun itu nanti akan muncul notis, silahkan dikerjakan dengan cara jujur, tidak melakukan kecurangan. Apabila diulang lagi, maka sistem akan di take down, account akan di take down. Anak sudah kembali lagi itu pasti, gitu ya. Karena orang Indonesia itu kulturnya secara keseluruhan, ya, karakteristiknya memang harus ditekan. Jadi kalau ini jangan begini, nggak bisa. harus ditekan, itu apa ya, kultur. Jadi kalau mau bagus, diberikan pressing supaya mereka tidak melakukan pengulangan itu, begitu ya. Itu diskusi yang menarik untuk siang hari ini. Saudara ada kuliah lagi enggak setelah ini? Sihat ya Bu. Ada. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa ya? Jam 3 atau setengah 4 ya, Sus? Masih ada waktu ya. Sementara belum start. Iya, saya suka Pak Habib terkait dengan tanggapan bagaimana kita menyebarkan informasi pada orang tua, ya, atau stakeholder, ya, pengguna. Nah, tentu tadi batasannya disampaikan Pak Abdul Malik. Tidak setiap informasi kita share, tidak setiap informasi itu kita bagikan kepada semua khalayak atau umum, tapi ada bagian-bagian yang memang harus disampaikan. Kalau persoalan membagi informasi itu mudah lah, saya kira. Tadi ada melalui website, sosial media, atau podcast, mengundang dan seterusnya. Saya kira tidak ada persoalan untuk hanya penyebaran informasi, tapi justru yang kita bangun adalah bagaimana dengan sistem informasi manajemen ini, data yang kita butuhkan itu tersimpan di dalam server, gitu ya, semuanya terekam begitu. Kemudian data itu kita bisa mengolah menjadi informasi yang faktual, sehingga bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan di dalam mengambil setiap keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pemangku kebijakan. Nah, kalau sistem yang sudah dibangun itu dirasa masih ada kelemahan, apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan versinya, berarti ada rencana tindak lanjut. Apa yang perlu ditambahkan? Maka sistem kita perbaiki, dan itu sangat dinamis, ya, sangat dinamis. Sepada dulu hanya sepada 1, sekarang versinya sudah sepada 2. Ya, enggak tahu tahun depan mungkin sudah sepada 3, ya, tahun depan sepada 4 itu. Jadi bisa saja perkuliahan dengan
dengan daring ini nanti bisa di augmented reality ya. Dosen seperti menjelaskan di dalam kegiatan perkuliahan, padahal sebetulnya itu hanya layar video yang ditampilkan secara realistis itu ya, dengan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ya, ini teknologi, tapi Ibu dan Bapak mohon tidak terjebak dengan teknologi yang larinya lebih kencang. Kita membuat satu sistem hari ini selesai, baru saja selesai, misalkan besok saja sudah berkembang, maka kita selalu mengejar itu ya, selalu mengejar. Nah, hal baik di dalam perkuliahan ini menurut saya adalah Ibu dan Bapak bisa punya banyak wawasan terkait persoalan-persoalan pendidikan di sekolah masing-masing gitu ya. Kan bisa saja tidak hanya di dalam proses pembelajaran, ada tentang kedisiplinan, ada tentang sistem keuangan, ada tentang sistem akademik, ada tentang sistem yang lain itu ya. Nah, di mana setiap sistem yang dibangun itu memberikan informasi yang cukup untuk perbaikan ya. Tentu tujuannya sangat mulia di dalam mencapai tujuan bersama di dalam organisasi tersebut. Kalau di sekolah ya tentu mewujudkan visi dan misi sekolah itu ya. Nah, maka mari Ibu dan Bapak ya, penelitian yang bagus itu yang memberikan manfaat. Jadi nanti tolong ya ketika membuat ini, catat ini ya. Ketika membuat judul tesis ya, jadi penelitian yang baik adalah penelitian yang memberikan manfaat. Nah, supaya nanti risetnya manfaat, apa yang kita pikirkan tentang produk pendidikan pada pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, itu temanya menarik itu ya. Temanya menarik, apalagi kalau di sekolah punya tim IT, kita tinggal diskusi, Mas saya punya masalah ini, kalau nanti di IT kan saya harapannya begini, bisa enggak dibangun sistemnya? Bisa Bu, selesai. Gitu ya, lulus wisuda. Nah, kemudian produk pendidikan kita bisa dimanfaatkan untuk sekolah kita minimal, atau bisa kita kembangkan ke sekolah-sekolah yang lain. Tapi jangan lupa, karena itu produk kita, karena itu hasil pemikiran kita, tolong dihak ciptakan lebih dulu. Nah, ini hak cipta saya ya, pemegang hak cipta saya. Kenapa? Ini produk pendidikan saya ya. Ketika kelak kita sudah meninggalkan dunia ini, yang dicari itu bukan kita. Semoga kita tidak punah, maka harus ada produk pendidikan atau tulisan-tulisan kita yang dipublikasikan di dalam jurnal maupun di dalam website maupun dalam software karya Ibu dan Bapak yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang setelah kita. Nah, sehingga ini dulu karyanya Bu Olivia, ini Bu Eligia membuat produk ini, sehingga kita bisa memanfaatkan sampai saat ini. Kita patut bersyukur karena mereka sudah membuat produk-produk ini. Wah, itu amalan yang tiada terputus karena masih ada kemanfaatannya. Begitu ya. Udahlah, saya kira itu saja hari ini. Nanti sampai berbuka kita ndak enak nih. Ibu-ibu menyiapin waktu berbuka untuk suaminya ya. Kalau bapak-bapak mohon bertanya sebentar boleh Bapak? Silahkan. Iya. Terkait dengan informasi yang dispada tadi, untuk yang kelompok yang presentasi itu kan mengunggah PPT ya Bapak? Iya. Lalu kalau untuk yang khusus kelompok yang presentasi itu kan selain membuat PPT itu juga membuat makalah. Apakah itu juga kita posting atau cukup PPT-nya saja? Diunggah saja dua-duanya. Karena itu unggahannya boleh lebih dari satu file. Ya, bisa. Kemarin saya batasi 20 file boleh diunggah. Nah, mau file apa saja yang mau diunggah? Paling 2 aja ya. Ya. Yang lain membuat representasi, membuat ringkasan. Jadi hasil diskusi hari ini apa? Temuan-temuannya apa yang menjadi fokus pada komponen-komponen yang sudah Pak Joko tuliskan di dalam sepada itu, apa latar belakang di dalam pengembangan SIMDIK ini. Nah, sayangnya hari ini kita tidak fokus pada salah satu SIMDIK yang dikembangkan, tetapi secara umum disampaikan beberapa
beberapa kajian begitu ya. Akan bagus apabila diberikan satu contoh SIMDIK yang dibangun di dalam salah satu sekolah terkait dengan informasi akademik, misalkan tentang data guru misalkan, atau SIMDIK apa yang menurut ibu dan bapak menarik di sekolah atau memiliki keunikan atau pengembangan dan itu menjadi nilai karakteristik di sekolah tersebut, maka itu menjadi bagus. Misalkan Bu Yeti tadi menyampaikan bahwa kita menggunakan aplikasi ujian harian atau ulangan harian menggunakan menggunakan daring atau gadget ya, yang bisa diakses dimanapun. Nah, misalkan contohnya begitu, apa nama aplikasinya, kemudian bagaimana menunya, bagaimana cara kerjanya, sistem kerjanya, kemudian bagaimana mendeteksi contoh kalau anak-anak itu melakukan kecurangan sehingga nampak di screenshot gambar, kemudian nampak prosesnya bahwa menu ini nama SIMDIK-nya ini, tujuannya digunakan untuk ini, kemudian di menu-menu penggunaannya seperti ini. Nah, itu akan menjadi lengkap, menjadi sangat bagus, sehingga kita tidak bicara kajian teoritik secara umum, tapi ada contoh ini SIMDIK yang dibangun di sekolah saya terkait dengan ulangan harian. Ya, kemarin ada banyak SIMDIK yang dibangun di sekolah-sekolah yang menarik untuk kelompok 1. Saya kira nanti PPT-nya bisa disempurnakan. Kalau misalkan ada anggotanya berapa tadi ya? 4 orang ya? 4 atau 5 ya? Ada Bu Eligia, Bu Fili, Bu Masito, satunya siapa? Pak siapa? Malik, Bapak. Oh, Pak Abdul Malik ya. Oke, Pak Abdul Malik. Nah, ini kan mestinya bisa Abdul Malik. Nah, bisa dikembangkan PPT-nya kalau misalkan dari 4 orang itu setiap sekolah memiliki SIMDIK yang berbeda, maka setiap orang boleh menambahkan SIMDIK-nya masing-masing yang unik itu pada PPT-nya masing-masing. Jadi secara umum ini PPT-nya sudah layak untuk diunggah, tapi kalau ada pengembangan setiap mahasiswa sesuai dengan sistem informasi yang berkembang di sekolahnya masing-masing, kami persilahkan, tidak ada persoalan. Nah, ini artinya apa? Artinya memberikan lebih dari minimum yang dipersyaratkan. Nah, begitu. Untuk menjadi unggul kan begitu kan? Nah, itu ya. Saya kira ini kelas yang menarik bagi saya. Terima kasih untuk diskusinya. Begitu ya Bu Eligia ya. Tadi sudah menjawab saya ya. Ya. Oke ya. Jadi itu minggu depan kita lanjutkan untuk kelompok 2. Minggu depan mungkin ini ya, ini kayaknya kuliah terakhir deh minggu ini untuk sebelum libur hari raya. Kelihatannya minggu depan ada libur tanggal 29 itu hari apa ya? Iya betul Pak. Jumat ya. Wah, berarti minggu depan kita ini lagi ya, kita tunda lagi. Kayaknya kemarin Kaprodi sudah memberitahu 29 sampai 7 atau 8 ya Pak? Ya sudah, kita nikmati aja prosesnya. Kalau memang waktunya kurang, nanti kita tambahkan 1 minggu bisa 2 kali, 3 kali, atau semua dosen masuk ya. Kalau misalkan sudah harus berganti dosen ke Pak Nurwiono belum selesai, saya bisa dijadwalkan di luar hari Sabtu begitu. Kita nikmati aja prosesnya ya. Oke, itu saja saya kira dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak banyak hal yang menarik, tapi harapan saya ada sudut pandang lain yang mungkin orang berpikir secara homogen, maka saya bisa menunjukkan hal lain yang bisa menambahkan khasanah atau wawasan ibu dan bapak ya. Sekali lagi bahwa sistem yang kita bangun memang hebat ya, tapi kembali lagi bahwa sistem selalu ada orang hebat yang bisa memecahkan sistem tersebut. Maka yang utama sebetulnya adalah tentang nilai-nilai moral, tentang etika, tentang kebaikan, itu saja ya. Bagaimana di society 5.0 ya bisa memanusiakan manusia ya. Maka untuk itu mari kita
siapkan generasi kita ini dari tangan ibu dan bapak untuk mendidik anak-anak itu yang memiliki sikap yang baik itu. Karena saya itu mengajar di program sarjana juga sudah sedikit banyak merasakan bagaimana pergeseran nilai, pergeseran etika terkait dengan sopan santun anak-anak itu sekarang sudah mulai berubah. Hal yang paling mendasar dan sederhana adalah misalkan, selamat pagi Pak, saya mahasiswa bimbingan Bapak, hari ini saya mau bimbingan, Bapak bisa jam berapa? Nah, ini mungkin hal sederhana, tetapi dari urean kalimat itu sebetulnya ada nilai-nilai yang sudah lepas dari anak-anak, dari mahasiswa. Contohnya apa? Mereka tidak bisa membedakan bagaimana saya berbahasa dengan dosen saya, dengan sejawat saya, dengan orang yang lebih tua, dengan anak-anak. Ini perlu kita perbaiki bersama-sama. Itu saja dari Pak Joko untuk hari ini. Terima kasih Pak Joko akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.